Halo, halo Bung Rocky. Kembali lagi kita ngobrolin situasi berbangsa dan bernegara. Oh, keren banget ya kita ngomongin situasi berbangsa dan bernegara ya. Tapi sebelum kita ngomongin ada isu yang paling menarik soal Pilpres 2024, kemungkinan Gibran yang akan maju mendampingi Pak Prabowo itu makin kuat gitu. Tapi sebelum kita bahas itu, ini ada berita terbaru yang saya kira juga cukup menarik perhatian publik, yakni Pak Luhut itu dapat tambahan lagi jabatan baru nih, Bung Rocky. Saya nggak tahu ya, baru yang berapa bulan yang lalu saya tahunya 27 tuh jabatan yang pernah jabatan dari Pak Luhut. Sekarang dapat lagi nih. Ini hilirisasi untuk Papua dan Papua New Guinea. Saya nggak ngerti apa maksudnya ini, tapi pokoknya itulah jabatan buat Pak Luhut yang baru, yang bukan dari Pak Jokowi gitu. Yang jelas kekuasaan Pak Luhut dari hulu ke hilir itu ya, yang Iya, jelas iya, tuh. iya, 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 iya. Yang tidak jelas adalah apa isinya penugasan Pak Presiden itu tuh. Apakah seluruh industri tambang di Nugini itu dihilirisasi ke Indonesia atau apa maksudnya, atau diminta supaya Pak Luhut itu jadi semacam penasihat untuk membentuk apa namanya nih, badan hilirisasi di Papua Nugini itu. Tetapi kita nggak ngerti itu apa pentingnya itu kan. Ya kalau mau berdagang ya berdagang aja kan. Masa ada hal-hal yang harus dipaksakan dicontohi oleh Papua Nugini. Kita juga lihat bahwa Papua Nugini mungkin dia tahu bahwa dia butuh semacam cara ekspor yang bagus seperti Indonesia, karena Jokowi selalu menganggap kan kita udah hilirisasi itu. Tetapi saya kira Papua Nugini juga tahu problem hilirisasi di Indonesia. Yang masalah bukan hilirnya, tapi hulunya tuh. Kan semua yang tiba di hilir itu disebabkan oleh monopoli di hulu. Kan itu dasarnya tuh. Ya, ya, Jadi ya, ya. walaupun produknya itu, ya, walaupun Hulunya dan produknya itu hulunya di oke, istana ya, Bung Rocky ya. yes betul. Itu yang sebetulnya jadi isu di Amerika atau di Eropa, terutama anak-anak muda di Eropa yang pro lingkungan, yang menganggap bahwa Indonesia hilirisasi oke, tapi di hulu itu penguasaan industri strategisnya tambang-tambang itu kan tidak diperoleh secara demokratis. Padahal mestinya hulu itu demokratis dulu, cara memperoleh izin-izin atau upaya tambang ini. Yang terjadi itu adalah penunjukan atau semacam kartel. Jadi walaupun di hilir itu ya disebut go green lah ya, tapi di hulu itu kan akhirnya kotor tuh. Jadi proses memperoleh bisnis politik di hulu itu yang kotor. Nah itu sebetulnya yang jadi isu internasional itu bukan hilirnya tapi hulunya. Ya, ya. Dan tapi gini, kalau soal penunjukan Pak Luhut tadi, saya jadi sering ingat karena Anda kan sering nyebut bebek lumpuh, bebek lumpuh. Saya kira sebenarnya ini ya, kalau tanpa Pak Luhut, ya kelihatannya Pak Jokowi itu betul-betul jadi lumpuh nih, karena semua jabatan ini diserahkan kepada Pak Luhut. Jadi orang jadi bertanya-tanya, lu kita dulu milih Pak Jokowi untuk apa ya kalau semua diserahkan kepada Pak Luhut kan? Jadi begitu, Bung. Itu, dan saya kira Pak Luhut nggak bisa tolak beban itu kan, karena Ya. sebetulnya kalau ditanya kalau begitu siapa yang akan ambil alih tugas yang diberikan oleh Pak Jokowi, pasti semua menteri udah menolak tuh, dan Mm-mm. semua bilang udah Pak Luhut aja, Pak Luhut aja. Jadi sebetulnya ini kacaunya yang kita sebut meritokrasi itu, dan semuanya berawal dari Presiden Jokowi yang mendistribusikan semua hal itu hanya pada satu orang tuh, lalu beban itu numpuk di satu orang, lalu kita diminta mengkritik Pak Luhut. Karena sering dibilang, Rocky kenapa nggak kritik Pak Luhut? Lo ngapain saya kritik Pak Luhut? Lo dia dapat dapat tugas dari Oh Jokowi, ya iya, kita kritik iya. yang memberi tugas itu. Kalau kritik pada Pak Luhut kan kita cuma bilang mampu nggak Anda tuh. Tentu Luhut akan bilang saya mampu lah, cuma soal segitu kecil lah itu. Tetapi masalah kita adalah kenapa Jokowi selalu kasih pada Pak Luhut. Lalu orang bertanya ada apa di situ tuh? Ada berarti banyak menteri lain yang nggak dipercaya Jokowi. Ya kalau nggak dipercaya diberhentiin aja kan. Karena itu dari awal saya usul mungkin kabinet Jokowi cuma perlu 3-4 menteri aja. Hmm. Ada Luhut di situ, ada Sri Mulyani di situ, ada Mahfud di situ, dan Ada satu Prabowo, lagi ya udah tuh, apa Prabowo ya ada mungkin. Prabowo. Ya, Udah lengkap di situ kan. ya. Jadi sebetulnya kondisi-kondisi ini kan bisa bisa menunjukkan bahwa kabinet yang diangkat Pak Jokowi itu memang nggak bermutu. Jadi pilih aja 4 orang yang bermutu, yang lain pecat-pecatin aja kan, digantiin aja sama apa namanya LSM misalnya, itu lebih lebih fungsional. Itu juga menerangkan bahwa seluruh kapasitas Pak Jokowi untuk memilih orang itu nggak terbukti. Jadi semua orang yang diangkat Pak Jokowi itu nggak ada gunanya, karena fungsi mereka akhirnya diambil alih Luhut, diambil alih Pak Prabowo megang pertahanan dan pertanian, itu juga sesuatu yang harus diterangkan di dalam manajemen modern itu kan, soal Dekat, semacam itu. Bur. Soalnya pertahanan itu kan cuma dibolak-balik aja sebenarnya gitu.
Itu ngikutin mungkin sistem di Israel ya. Ya di Israel itu Menteri Pertanahan lebih tinggi kedudukannya dari Menteri Pertahanan. Karena bagi Israel itu land for peace itu bagi Israel tanah itu melampaui pertahanan sebenarnya. Karena yang mereka pertahankan adalah tanah itu. Ya, ya. Oke, sekarang kita kembali ke isu soal Pilpres 2024. Ini ada tanda-tanda yang kelihatannya sangat sangat menarik bahwa Gibran ini mulai menguat kembali untuk menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Bukan menguat ya, isunya yang makin menguat gitu. Karena Pak Prabowo sendiri sudah menyatakan bahwa yang akan dia akan mengkonsultasikan siapa calon wakil presidennya itu akan dibicarakan bersama dengan Pak Jokowi begitu. Dan kemarin Pak Prabowo juga sudah bertemu dengan Muhaimin Iskandar itu yang menyatakan bahwa ini semua keputusan soal cawapres ini di tangannya Caimin. Tapi kita tahu kan Caimin seperti apa hubungannya dengan Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowi nanti bilang Caimin serahkan pada saya, ya Caimin pasti akan balik kanan gitu. Yes, memang betul seperti itu Pak maksudnya. Jadi Pak Prabowo minta pada saya dan saya akan menyerahkan pada Pak Jokowi gitu. Dan akhirnya Pak Jokowi siapa yang dipilih? Gibran gitu. Coba kita petakan persoalan ini. Seandainya toh di ujungnya ada semacam kesepakatan tuh. Oke, si ini dengan si itu dengan si yang sana, sini dengan macam-macam tuh. Sehingga timbul semacam keyakinan, oke, Jokowi akhirnya lega dan nggak mau cawe-cawe lagi tuh. Oke, nggak ada soal gitu. Tetapi ini kan persepakatan yang dipaksa oleh keadaan tuh. Ya. Bayangkan misalnya setelah salah satu dari mereka terpilih, itu saling cakar-cakaran terjadi tuh. Karena semua udah menganggap bahwa oke, ini demi kepentingan Jokowi untuk menjamin Pak Jokowi nggak dipersoalkan masa setelah dia lengser. Tetapi begitu seseorang berkuasa, itu problemnya akan pindah dari mereka elite ke rakyat. Rakyat akan tuntut macam-macam tuh. Politik Islam akan naik lagi tuh. Politik rakyat yang anti perusahaan lingkungan akan naik lagi tuh. Politik di Papua akan tumbuh lagi tuh. Karena semua merasa bahwa keadaan ini tidak menentu. Jadi selama orkestrasi itu seolah-olah masih dikendalikan Jokowi, semua partner koalisi itu iya aja tuh. Tetapi setelah mereka berkuasa, berantakan semua tuh. Karena Jokowi udah nggak lagi punya kemampuan jadi konduktor. Jadi itu intinya tuh. Jadi kita bayangkan ada dua level penyelesaian elit, dan itu sifatnya transaksi, bahkan di bawah meja tersembunyi. Dan sifat yang ada di masyarakat sipil yang tadi kita terangkan tadi pagi, bahwa ada keresahan di Kalimantan, ada keresahan di Jawa Timur, di Banyuwangi, semua isu tentang tanah sekarang hidup lagi itu di Halmahera itu masih terjadi perampasan tanah tuh di NTB juga. Jadi semua hal itu akan muncul bersamaan nanti itu. Nah ini masalahnya tuh. Pada saat yang sama kita akan lihat ada eskalasi kerusakan pemburukan ekonomi karena global supply chain masih terganggu tuh. Produksi Cina nggak bisa lebih tinggi dari yang mereka inginkan. Jadi sekali lagi kondisi global ini akan memberantakkan sebetulnya untuk menaruh orang di semua calon presiden. Jadi ini kita membayangkan begini ya, Bung Rocky. Saya kira sebenarnya kan problemnya cawe-cawenya Pak Jokowi itu ada dua soal ya sebenarnya beliau ingin. Satu tentu saja dinasti, kedua adalah soal legacy dari Pak Jokowi kan begitu itu sebenarnya ya. Dan kalau kemudian kita ini singgung, wah kelihatannya tadi saya menyinggung soal Gibran ini bukan mengada-ada karena soal ini juga sudah disebutkan oleh Projo, pimpinan Projo, Simuni atau Budi Ari Setiadi yang jadi mengatakan ya kelihatannya sangat mungkin Gibran, apalagi kalau kemudian soal batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden itu nanti digolkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan kita publik juga sudah skeptis dengan Mahkamah Konstitusi ini. Jadi semua juga mungkin akan diwujudkan oleh mereka keinginan Pak Jokowi itu. Ya itu pentingnya kita balik pada referensi akademis misalnya. Analisis dari Indonesianis Ben Anderson misalnya, yang menganggap bahwa bangsa itu selalu hidup dengan semacam imajinasi itu, imaginingnya. Dan kita hari-hari ini nggak imajinasi itu tuh. Jadi keretakan bangsa berawal dari kita hilang imajinasi. Harapan kita apa sebetulnya? Politik tidak dikaitkan dengan kepentingan publik, dengan kepentingan rakyat. Transaksi antar elit doang yang tadi itu Gibran nanti akan dipasangkan apa fungsinya ke konstitusi kalau begitu. Nah ini yang mulai masuk di dalam kesadaran publik yang sama sekali nggak bisa dibaca oleh pemerintah. Itu keresahan membaca ketidakadilan, keresahan membaca ambisi yang berlebih-lebihan itu. Jadi kalau kita kehilangan imajinasi terhadap masa depan, adalah layak kalau kemudian terjadi kerusuhan sosial.
Itu udah pernah dibayangkan oleh Ben Anderson bahwa di dalam teori-teori perubahan sosial, kehilangan imajinasi itu artinya bangsa itu balik lagi jadi atomistik. Dan itu artinya potensi ya potensi pembentukan kekuatan yang basisnya agama, basisnya etnis itu akan tumbuh lagi itu. Tanda-tanda itu kita mulai lihat sekarang tuh. Jadi jangan anggap bahwa kalau Presiden Jokowi bisa menyelesaikan di tingkat elit, itu sama dan sebangun dengan penerimaan masyarakat. Rakyat tidak dilibatkan di dalam pembicaraan itu tuh. Tiba-tiba elit-elit bahkan mereka yang menguasai modal besar-besaran itu masuk beroperasi untuk menguasai partai-partai politik. Jadi keutuhan berpikir elit itu akhirnya akan diberantakan oleh ketiadaan ide itu. Ini intinya kalau transaksi itu sangat kasar. Ya. Nah, kita tahu bahwa batin publik itu menyimpan sebetulnya kecemasan, dan kecemasan itu bisa meledak menjadi kerusuhan. Lalu orang anggap ini makar, bukan. Ini adalah protes kultural terhadap keadaan yang sifatnya ambisius. Ya, dan tapi sekarang ini kan justru kita lihat tanda-tandanya di antara elit politik sudah mulai cakar-cakaran juga, Bung Rocky, dimulai dengan Nasdem yang meninggalkan koalisi pemerintah. Sekarang antara PDIP dengan Pak Jokowi juga sudah mulai kelihatan konfliknya semakin tajam. Jadi saya kira ini memang kita pernah singgung juga, alam itu tidak suka sesuatu yang berlebih-lebihan. Jadi ya ada mekanisme itu yang langsung mereject itu, menolak peristiwa itu, dan sangat mungkin semuanya bisa berantakan loh apa yang dibayangkan oleh Pak Jokowi itu. Ya itu, kalau mungkin tidak sopan kita katakan bahwa Jokowi nggak punya kapasitas untuk membaca sosiologi masyarakatnya sendiri itu. Ya. Bahkan Pak Harto yang mampu membaca itu, walaupun dari perspektif kultur politik Jawa itu akhirnya menyerah tuh. Karena tekanan publik lama-lama menjadi sangat rasional. Keinginan ibu-ibu, mak-mak untuk protes makin lama makin kuat di daerah itu. Mahasiswa dalam banyak hal mulai mengkonsolidasi diri itu. Sementara Jokowi masih tetap berupaya untuk mempertahankan legasinya, bahkan akhirnya makin buruk, itu bukan lagi melalui proksi tapi langsung melalui nepotisme, melalui anak-anaknya kan itu memperlihatkan bagaimana buruknya bangsa ini, tidak belajar dari Orde Baru itu. Dan kita lihat bahwa Jokowi memang mesti disebut orang yang memberantakkan demokrasi, memberantakkan etika publik, memberantakkan nilai-nilai keakraban bernegara. Itu dasarnya cuma itu tuh. Dan itu muncul dalam bentuk sinisisme tuh, di kalangan mahasiswa, di kalangan emak-emak, di kalangan pecinta lingkungan, bahkan di kalangan seniman kayak Adi Masardi, dan juga seniman-seniman yang masih berupaya untuk membackup kekuasaan politik Jokowi kan. Jadi agak ajaib kalau kan seniman itu dia punya mata batin tuh. Nah, kalau mata batinnya hilang dan hilang karena tertumpuk amplop uang itu, dia lalu jadi seniman yang sekedar cari bagian yang paling mampu untuk menutupi kekosongan perutnya. Padahal seniman harus mengisi batin bangsa ini tuh. Jadi itu intinya tuh. Kalau saya bandingkan antara seniman-seniman yang pro istana dan seniman yang betul-betul pro rakyat. Jadi skenario tetap saja bahwa skenario sesempurna-sempurnanya skenario, tapi kalau skenario tidak ada, gitu kita selalu sebut bahwa no perfect crime. Jadi pasti akan selalu ada bolongnya. Kita cuma mengingatkan saja, sehingga dengan begitu skenario buruk tentang bangsa ini, mengkudeta demokrasi ini yang terjadi sekarang itu juga, saya kira percayalah bahwa itu juga akan ada mekanisme yang akan menolaknya, dan mereka tidak pernah membayangkan semua itu bisa terjadi gitu, karena mereka merasa bahwa sekarang ini semua bisa dikuasai. Ternyata sebenarnya realitasnya tidak seperti itu. Saya kira itu istilah betul. Jokowi mengkudeta demokrasi itu. Demokrasi itu dibangun susah payah dari 98, pelan-pelan melalui kecerdasan Habibie, lalu pindah pada Gus Dur yang berupaya memelihara pluralisme, datang pada SBY yang membuat sistem politik kita itu dihargai dunia sistem demokrasi. Sekarang semua itu berantakan oleh cawe-cawenya Jokowi. Kan dasarnya itu simpelnya itu. Garis merahnya cuma itu tuh. Yes, oke. Dan saya kira karena itulah kemudian kita selalu mengawalnya dengan 0%, ya, Bung Rocky. Iya, itu dari dasar baseline-nya adalah itu, etika 0%. Baik, terima kasih, Bung Rocky. Yes.